datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggita Febriana Wulandari, peserta pendidikan profesi guru gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan presentasi seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Ibu Andika Ayu Wulandari, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Nah, untuk presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan berbagai topik-topik yang akan saya bahas. Di antaranya, yang pertama nanti akan saya sampaikan adalah identifikasi diri, kemudian yang kedua adalah pengalaman bermakna, kemudian yang ketiga ada review mata kuliah, kemudian yang keempat ada desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Kemudian yang kelima nanti akan saya sampaikan artefak, kemudian saya akan sampaikan selanjutnya yaitu paradigma terhadap makna guru. Kemudian yang ketujuh nanti saya sampaikan rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir akan saya sampaikan adalah penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung sampaikan saja untuk poin yang pertama, yaitu adalah identifikasi diri. Nah, di sini saya itu mempunyai visi untuk pendidikan di Indonesia dan juga visi sebagai sosok calon guru profesional. Nah, untuk visi saya untuk pendidikan Indonesia sendiri yaitu saya ingin mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan layanan belajar yang setara, kontekstual, dan bermakna melalui integrasi budaya lokal serta teknologi, guna membentuk karakter unggul peserta didik saya yang berdaya saing global, berkepekaan sosial, tanpa hambatan sosial, ekonomi, maupun geografis. Kemudian yang kedua yaitu visi saya sebagai sosok calon guru profesional, yaitu saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inovatif berbasis budaya lokal dan juga teknologi guna mengembangkan potensi peserta didik saya sesuai kodrat, kebutuhan, dan juga zamannya. Nah, adapun upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk mencapai visi-visi saya tersebut, di antaranya saya sudah memetakan menjadi poin-poin penting. Yang pertama itu, saya akan mengintegrasikan teknologi yang saya kuasai secara optimal. Kemudian yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam proses belajar mengajar saya. Kemudian yang keempat, saya akan berusaha mengintegrasikan pembelajaran yang kontekstual dan juga responsif terhadap budaya peserta didik saya.
Kemudian yang kelima yaitu saya akan berusaha mendorong pembelajaran dengan metode berdiferensiasi seperti itu. Nah, untuk slide yang selanjutnya saya akan memaparkan atau mereview pengalaman belajar yang telah saya ikuti selama mengikuti pendidikan profesi guru ini. Nah, pada pendidikan ini saya menempuh pendidikannya selama 2 semester. Ada semester 1 dan semester 2 dan di masing-masing semester tersebut saya mengikuti berbagai mata kuliah, baik mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan. Nah, untuk di semester 1 sendiri, mata kuliah yang saya ikuti yaitu diantaranya ada Filosofi Pendidikan Indonesia, Praktek Pengalaman Lapangan yang pertama, kemudian Pembelajaran Berdiferensiasi, kemudian Prinsip Pengajaran dan juga Asesmen yang pertama, ada Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, dan yang terakhir yang saya ikuti yaitu Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Kemudian di semester 2, saya itu mengikuti mata kuliah seminar pendidikan, praktek pengalaman lapangan yang kedua, kemudian computational thinking, kemudian prinsip pengajaran dan juga asesmen yang kedua, kemudian mata kuliah proyek kepemimpinan, kemudian mata kuliah pembelajaran sosio-emosional, dan yang terakhir saya juga mengikuti mata kuliah PPKS atau pencegahan perilaku kekerasan seksual. Next, nah kemudian saya akan sampaikan pengalaman yang paling bermakna bagi saya ketika mengikuti pendidikan profesi guru ini. Nah, menurut saya pengalaman yang paling bermakna bagi saya yaitu ketika saya mengikuti praktek pengalaman lapangan di SD Negeri Jombor 3. Nah, kenapa? Nah, menurut saya karena saya itu merasakan secara langsung bagaimana menjadi guru yang baik ketika di BPL tersebut. Jadi saya belajar menjadi guru itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik secara nyata ataupun secara langsung di SD tersebut. Nah, di situ di PPL tersebut saya itu juga belajar bagaimana caranya menyusun perangkat ajar yang baik, kemudian memilih metode pembelajaran yang sesuai, bahkan juga belajar bagaimana menyiapkan media yang konkret untuk pembelajaran saya. Nah, pada saat PPL tersebut, saya juga menerapkan berbagai pendekatan-pendekatan yang telah saya pelajari di mata kuliah ketika di kampus. Nah, menurut saya salah satunya yang paling menarik ataupun berkesan bagi saya ketika saya menerapkan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, yang mana pendekatan tersebut saya pelajari di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan juga Asesmen. Nah, di pendekatan tersebut, saya itu berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan latar belakang, kebutuhan, dan juga karakteristik peserta didik saya. Nah, kenapa saya memilih pendekatan ini menjadi pendekatan yang menarik bagi saya? Karena saya percaya bahwa setiap peserta didik itu akan lebih mudah belajar ketika mereka itu dikenali konteksnya atau dikenali budayanya dan juga dihargai. Nah, pada pendekatan ini itu menurut saya akan membuat pembelajaran itu lebih dekat, lebih kontekstual, lebih relevan dan juga akan lebih bermakna bagi peserta didik saya, seperti itu. Kemudian, menurut saya kenapa PPL ini menjadi pengalaman yang bermakna, karena saya sendiri sebagai seorang lulusan non-kependidikan, awalnya itu saya ragu, apakah saya itu bisa ya menjadi guru yang profesional ataupun guru yang baik, seperti itu. Nah, namun pada saat PPL ini ternyata itu saya dapat pembelajaran ataupun pengajaran dari guru pamong saya dan juga dari berbagai diskusi-diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman kelompok saya, yang mana ternyata hal itu dapat menyadarkan saya, membuat saya tumbuh dan juga berkembang agar bisa menjadi guru yang lebih baik seperti itu. Nah, di situ saya itu belajar bagaimana caranya menjadi guru yang baik, yaitu guru yang belajar hadir secara empati ketika menyampaikan materi, kemudian menciptakan ruang yang belajar yang aman, dan juga menjadi pendamping tumbuh berkembang peserta didik saya.
Jadi, saya itu belajar di PPL tersebut menjadi guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga hal-hal tersebut seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi mata kuliah yang telah saya ikuti selama eh, pendidikan profesi guru ini. Nah, selama 2 semester ini saya itu memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang menurut saya bermakna. Saya itu menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu seharusnya berpusat pada peserta didik. Dengan guru itu menjadi fasilitator yang harusnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan inovatif dan juga responsif terhadap keberagaman peserta didiknya. Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran itu baiknya melibatkan integrasi teknologi. Nah, untuk merancang pembelajaran atau pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik, sehingga mereka bisa mempersiapkan tantangan-tantangan di masa depan. Nah, sebagai pendidik sendiri, saya juga sadar saya harus terus berinovasi, memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan juga efektif bagi peserta didik saya. Nah, untuk yang pertama, mata kuliah yang akan saya review yaitu mata kuliah sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Nah, pada mata kuliah ini saya mendapatkan berbagai macam materi-materi dan juga pemahaman baru. Saya mengetahui bahwa proses belajar peserta didik itu ternyata sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga budaya mereka. Saya belajar tentang pentingnya peran interaksi termasuk dari guru ataupun teman sebaya dalam proses perkembangan belajar peserta didik. Nah, di mata kuliah ini saya juga belajar mengenai konsep-konsep penting dan yang paling saya ingat yaitu konsep ZPD atau Zone of Proximal Development dan juga konsep scaffolding yang mana konsep-konsep tersebut itu bermanfaat bagi saya karena membuat saya itu lebih peka terhadap peserta didik saya ketika mendampingi mereka belajar sehingga saya itu bisa menyesuaikan ritme atau kebutuhan belajar mereka. Nah, pemahaman tersebut itu sangat saya rasakan manfaatnya ketika saya melakukan PPL atau pengalaman ataupun praktik langsung pengajaran ketika di SD Negeri Jombor 3, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mata kuliah computational thinking. Nah, di mata kuliah ini saya itu diajak untuk berpikir secara sistematis dan juga logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, saya itu belajar bagaimana cara memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, yang mana pada mata kuliah ini proses tersebut disebut dengan tahap decomposition. Kemudian saya juga belajar bagaimana mengenali pola, kemudian menyusun langkah-langkah pemecahannya, dan pada akhirnya saya belajar bagaimana merancang solusi yang tepat dan juga efektif. Nah, walaupun menurut saya mata kuliah ini menantang karena mata kuliah ini merupakan pengetahuan yang baru bagi saya, namun setelah mengikuti berbagai materi-materi atau pembelajaran topik-topiknya, saya mulai terbiasa berpikir secara kreatif dan juga runtut saat merancang kegiatan pembelajaran untuk peserta didik saya. Kemudian yang ketiga yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, pada mata kuliah ini saya juga belajar berbagai materi-materi dan juga konsep-konsep. Di antaranya mata kuliah ini menyadarkan saya bahwa ternyata belajar itu bukan soal kemampuan kognitif saja, tetapi juga tentang bagaimana peserta didik itu mampu memahami dirinya sendiri, mampu mengelola emosinya sendiri, dan juga mampu menjalin hubungan yang sehat baik dengan teman sebayanya ataupun dengan guru-guru yang mengajarinya. Nah, di mata kuliah ini saya juga belajar pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman dan juga nyaman secara emosional. Kemudian sejak saat itu saya mulai lebih memperhatikan respon peserta didik saya. Kemudian saya menjadi guru berusaha
mendengarkan mereka secara empati dan juga berusaha hadir sebagai guru yang juga peduli pada kesejahteraan sosial emosional peserta didik saya. Kemudian yang keempat yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan juga asesmen. Nah, pada mata kuliah ini saya juga belajar banyak materi-materi dan juga konsep-konsep penting. Uh, yang terlebih yang kaitannya tentang bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna pada peserta didik seperti itu. Nah, di mata kuliah ini saya itu memahami atau menyadari bahwa ternyata asesmen itu tidak hanya untuk mengukur hasil atau nilai peserta didik saja loh. Tetapi ternyata asesmen ini juga penting atau sebagai bagian yang penting dari proses belajar itu sendiri. Dan kemudian yang paling berkesan bagi saya pada mata kuliah ini adalah ketika saya bisa mempraktikkan salah satu pendekatan yang diajarkan, yaitu pendekatan CRT pada saat PPL. Nah, pada pendekatan tersebut, saya itu menyesuaikan materi dan juga metode belajar yang saya ajarkan itu sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik saya. Nah, dari proses tersebut atau dari pengalaman tersebut, saya mulai menyadari atau saya mulai sadar bahwa ternyata menjadi guru itu perlu loh mengenali siapa peserta didiknya, bagaimana latar belakangnya, terus bagaimana budaya-budaya yang mereka kenali seperti itu, agar agar pembelajaran yang akan saya sampaikan itu bisa lebih relevan, lebih kontekstual, dan juga nantinya akan lebih berdampak pada peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, di sini saya meng-highlight 3 poin penting dari desain yang telah saya rancang. Ada 3 poin. Yang pertama itu desain saya itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua mengintegrasikan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan model diferensiasi dan juga mengintegrasikan teknologi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada kebetulan desain pembelajaran yang saya rancang yaitu pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 fase B dengan atau dengan subtema daur hidup makhluk hidup. Nah, seperti itu. Nah, pada rancangan pembelajaran saya itu mengintegrasikan proyek yang nyata dan juga relevan dengan kehidupan peserta didik saya. Jadi, saya mengajak peserta didik saya itu membuat proyek diorama mengenai daur hidup makhluk hidup seperti itu. Nah, pada saat pada pembelajaran saya tersebut, saya itu menggunakan salah satu contoh tempat nyata atau kontekstual di Taman Pakujoyo yang ada di Sukoharjo. Nah, di situ saya kaitkan hal-hal ataupun daur hidup hewan-hewan yang ada di sekitar taman tersebut. Nah, di proyek ini saya itu juga mengajak peserta didik saya itu bekerja sama dalam kelompok sehingga mereka itu bisa belajar mengembangkan keterampilan kolaboratif mereka, belajar memecahkan suatu masalah dan juga belajar berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua itu poin integrasi secara CRT. Nah, di sini sudah saya sebutkan pada desain pembelajaran saya itu menggunakan contoh tempat real atau kontekstual di Taman Pakujoyo, yang mana di situ saya tahu ada taman bunga dan kemudian ada salah satu bunga yang biasa dijumpai atau khas di daerah Sukoharjo. Biasanya anak-anak itu juga tahu, namanya adalah bunga jengger ayam. Nah, di situ saya kaitkan hewan-hewan yang biasanya ada di taman bunga itu apa saja. Kemudian saya ajarkan mereka daur hidupnya, terus manfaatnya apa saja kok untuk mempelajari daur hidup itu sendiri, seperti itu. Kemudian di Taman Pakujoyo tersebut juga ada sebuah kolam yang mana saya juga kaitkan hewan-hewan yang ada di kolam di Taman Pakujoyo tersebut. Nah, saya mengambil salah satu hewan dan kemudian menjelaskan daur hidupnya dan juga manfaatnya untuk mengetahui siklus atau daur hidup makhluk hidup terutama hewan tersebut seperti itu. Kemudian saya di sini juga menggunakan
integrasi budaya, yaitu lagu daerah dengan media lokal sebagai sarana belajar saya. Nah, di desain pembelajaran saya itu menggunakan lagu daerah Kodok Ngora, yang mana menurut saya itu relate atau berkaitan dengan hewan yang akan saya ajarkan seperti itu. Kemudian juga saya menggunakan lagu Kupu-Kupu, yang mana peserta didik saya itu tidak asing dengan lagu tersebut. Nah, di sini saya itu memberikan ruang ekspresi identitas budaya pada peserta didik saya dengan cara mengenali lagu-lagu daerah di sekitarnya atau di daerahnya, dan juga mengenali bunga khas yang biasa dijumpai di daerahnya, yaitu di daerah Sukoharjo seperti itu. Nah, di sini juga saya mengajak atau mendorong peserta didik saya itu untuk memiliki sikap saling menghargai dalam kerjasama secara berkelompok. Kemudian yang ketiga yaitu model diferensiasi atau dan juga integrasi teknologi. Nah, di desain pembelajaran saya itu sebelum melakukan pembelajaran, saya itu sebelumnya mengatur tempat duduk peserta didik saya secara berhadapan-hadapan. Nah, hal ini saya maksudkan untuk mendukung interaksi dan juga kerjasama mereka saat mengeksplorasi atau mengerjakan proyek diorama yang saya buat seperti itu. Nah, untuk integrasi teknologinya sendiri itu saya menggunakan barcode atau VR virtual reality di diorama saya tersebut. Karena ada 2 diorama, yaitu diorama kupu-kupu dan juga diorama hewan. Saya menggunakan VR itu VR hewan bergerak, kupu-kupu dan juga katak seperti itu. Nah, model pembelajaran teknologi VR secara 3D itu saya maksudkan saya sisipkan di diorama saya tersebut untuk tujuannya untuk memperkuat visualisasi mereka mengenai hewan-hewan yang mereka pelajari pada materi tersebut seperti itu. Nah, kemudian pada desain pembelajaran saya tersebut juga saya membuat diorama hewan yang tadi relate atau kontekstual dengan Taman Paku Joyo dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan di situ saya menawarkan kepada peserta didik saya, mereka bebas memilih mau mengerjakan hewan kupu-kupu ataupun mengerjakan hewan katak seperti itu. Nah, untuk artefaknya sendiri, untuk desain pembelajaran saya bisa dilihat pada layar yang tertera. Saya lampirkan tiga artefak. Yang pertama itu modul ajar yang saya rancang. Kemudian yang kedua itu media ajar yang sudah saya susun, yaitu diorama hewan yang saya ajarkan, kupu-kupu dan juga katak. Dan yang ketiga itu video pembelajaran yang sudah saya praktikkan, seperti itu. Nah, di sini saya juga menyampaikan, saya juga membuat pengembangan artefak bersama teman-teman saya dengan judul modul ajar pembelajaran berbasis Culturally Responsive Teaching atau CRT. Nah, di sini itu isinya adalah kumpulan-kumpulan modul yang saya susun dengan teman-teman kelompok saya, dan kemudian saya hakikan dan saya lampirkan juga atau saya cantumkan juga sertifikat hakinya, bisa dilihat di layar yang tertera seperti itu. Nah, kemudian untuk artefak-artefak yang saya lampirkan itu bisa diakses pada QR atau barcode dan juga tautan-tautan yang saya lampirkan ini. Di antaranya ada perangkat ajar dengan metode project based learning dan pendekatan CRT bisa diakses melalui QR yang tertera. Kemudian media ajar yang saya bikin, kemudian video pembelajaran dan juga media PowerPoint Canva, yang mana itu isinya adalah presentasi atau PowerPoint materi yang saya sampaikan ketika pembelajaran dengan peserta didik saya, seperti itu. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan paradigma makna guru bagi saya, baik sebelum melakukan refleksi maupun setelah melakukan refleksi. Nah, menurut saya sebelum melakukan refleksi, saya itu memaknai bahwa
guru sebagai guru atau seorang guru itu adalah seorang penyampai ilmu, yang mana ketika menyampaikan ilmu itu yang penting peserta didiknya itu tahu dan peserta didik itu menguasai materi dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dalam pikiran saya saat itu, keberhasilan guru itu diukur dari sejauh mana mereka itu bisa menyampaikan materi dan kemudian peserta didiknya itu paham dan peserta didiknya itu bisa mengingat apa yang mereka ajarkan dan pada akhirnya bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Saya itu beranggapan bahwa ketika mengajar atau menjadi guru itu ya hanya sekedar memberikan ceramah atau tuturan pengetahuan atau mentransfer ilmu seperti itu. Tapi setelah melalui proses pembelajaran dan juga praktik-praktik pengajaran yang telah saya lakukan di SD, saya mulai menyadari bahwa ternyata menjadi guru itu bukan hanya sekedar seorang penyampai materi saja loh, tetapi juga sebagai seorang yang harus bisa memahami manusia yang lainnya. Sehingga menurut saya guru itu harus menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu merespon keberagaman peserta didiknya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, bahkan dari cara belajar peserta didiknya itu sendiri. Dan kemudian saya mulai menyadari dan menurut saya guru yang baik itu ternyata bukan guru yang mampu membuat peserta didiknya itu paham atau tahu mengenai suatu materi, tetapi guru yang baik itu adalah guru yang bisa membuat mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan, seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ketika menjadi guru profesional, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu saya akan menyusun pembelajaran yang terstruktur dengan baik dengan mengintegrasikan berbagai metode-metode yang telah saya pelajari dan juga teknologi-teknologi yang saya kuasai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Yang kedua, saya akan berusaha terus mengupdate pengetahuan saya dengan membaca banyak literatur-literatur kependidikan atau mengikuti seminar-seminar ataupun workshop-workshop kependidikan atau yang relate atau berkaitan dengan keprofesionalan menjadi seorang guru seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan kontekstual atau kehidupan nyata peserta didik saya. Saya juga akan mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang mereka kenali, sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, lebih bermakna, dan juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik saya. Dan yang keempat yaitu saya akan berusaha membantu peserta didik saya itu mengembangkan keterampilan berpikir mereka secara kritis, kreatif, kemudian keterampilan secara kolaboratif dan juga komunikasi yang aktif seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini dan saya juga menyematkan atau mencantumkan kalimat atau quotes yang menjadi pembangun atau penyemangat saya untuk menjadi seorang guru profesional, yaitu jadilah guru yang menuntun, bukan guru yang menuntut. Baik, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Apabila ada kata-kata ataupun makna-makna yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.